Sekarang kita lihat bagaimana degradasi moral kita saksikan. Tidak ada lagi haya, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa segan untuk melakukan kemaksiatan, untuk kemudian mempermalukan diri sendiri demi popularitas, demi harta dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog. Kali ini kita akan membahas tentang al-amanah, hal-hal yang berkaitan dengan amanah, bahwa dengan amanahlah, dengan memenuhi amanahlah, maka dunia ini bisa kemudian berdiri tegak. Dan tanpa amanah maka dunia ini akan hancur, akan carut marut. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah sebagaimana biasa. Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi bi'ulumi fid darin amin. Al-amanah. Al-amanatu utawi iki iku amanah. Ya utawi amanah al-qiyamu iku jumeneng bihuquqillahi kelawan pira-pira hae Allah Ta'ala. Al-qiyamu iku jumeneng hiya utawi amanah al-qiyamu iku jumeneng bihuquqillahi kelawan pira-pira hae Allah Ta'ala wa huquqi ibadihi dan pira-pira hae pira-pira kaulane Allah. Fabiha mongko kelawan amanah yakmulu sampurna ad-din wa agama wa tusanu lan den reksa al-aradu apa pira-pira keprawiran wa tuhfadzu lan den reksa al-amwal apa pira-pira arta. La'anna al-qiyamah karana sa'atuhuni jumeneng kelawan bihuquqillahi pira-pira hae Allah ibaratun iku tembungan an fi'lil ma'murati saking ngelakoni pira-pira perkara kang den perintah wajtina bil manhiyati lan ngedohi pira-pira larangan. Wal qiyamu lan utawi jumeneng bihuquqi ibadihi kelawan pira-pira ha'i pira-pira kaulane Allah ibaratun iku tembungan aradil wada'i saking balekno pira-pira barang titipan wa tarkit tadfifi lan ninggal ngurangi fi kailin ing dalem takran waznin to timbangan atau daren to ukuran wa tarki ifsya'il asrari lan ninggal nyebaraken pira-pira rahasia wal uyubi lan pira-pira aib wa yakhtara lan ento milih sapa wong li nafsi kang awak dhewe ne wong ma ing perkara huwa kang utawi ma aslahu iku kang luwih bagus laha kadue atau maring nafsihi fid din dalam agama wa dunya lan dalam dunya. Qala dawa Allah subhanahu Allah ta'ala ing dawa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sa'atuhuni Allah ya'muru iku merintah sapa Allah kum sira kabeh an tu'addu
yen to nekani sira kabeh amanati ing pira-pira amanah ila ahliha maring wong kang anduweni amanah. Wa qala lan dawan Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang daula imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. La imana ora ana iman iku maujud liman kadhe wong la amanata kang ora ana amanah iku maujud lahu kadhe man wala dina lan ora ana agama iku maujud liman kadhe wong la ahda kang ora ana janji lahu iku tetep kada lahu kadhe man. Bab menerangkan tentang amanah. Amanah itu apa? Amanah adalah al-qiyam bi huquqillahi ta'ala wa huquqi ibadih. Jadi melaksanakan hak Allah Ta'ala dan hak hamba-hambanya. Artinya melaksanakan seluruh kewajiban diri ini kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masing-masing dari diri kita punya tanggung jawab satu sama lain, punya hak yang harus sama-sama dipenuhi, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melaksanakan hak-hak tadi, kewajiban-kewajiban tadi, berarti kita ini melaksanakan atau menjaga amanah. Karena amanah ini bisa diartikan dua ya, bisa diartikan barangnya, barang yang dipercayakan kepada kita, atau pekerjaan melaksanakan hak-hak ini. Jadi bisa diartikan bendanya, saya punya amanah, saya dikatakan demikian, atau saya ini amanah, saya harus amanah. Artinya saya harus melaksanakan hak, melaksanakan kewajiban, memenuhi hak Allah dan hak hamba-hambanya. Fabiha yakmuluddin wa tusanul a'rad wa tuhfadzul amwal. Maka dengan amanah itulah maka agama menjadi sempurna dan harga diri terjaga, wa tuhfadzul amwal, dan harta menjadi terjaga pula. Jadi dengan melaksanakan hak Allah dan hak para hambanya, maka agama menjadi sempurna. Karena hak Allah tiada lain adalah ibadah, penyembahan kita sebagai hamba kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga kalau kita menjaga amanah, artinya melaksanakan haknya Allah, berarti kita menjaga perintahnya, melaksanakan perintahnya, kemudian menjaga diri dari melanggar larangan-larangannya. Itu berarti artinya amanah kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha. Kami tawarkan, di situ tidak ada perintah untuk mengemban amanah ini, tapi kami tawarkan, berarti takhyir di sini, memberi pilihan apakah engkau mau menanggungnya atau tidak. Menawarkan apa? Amanah. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan juga gunung-gunung. Ternyata fa'abaina ayyahmilnaha. Ternyata mereka semua menolak untuk menanggung amanah yang sangat berat itu. Kenapa? Washfaqna minha, karena mereka takut tidak bisa melaksanakan amanah tersebut. Tapi ternyata wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Tapi kemudian amanah itu ditanggung oleh manusia, maka
sungguhnya dia adalah orang yang sangat, atau suatu ciptaan makhluk yang sangat zalim, dan juga jahula, sangatlah bodoh. Jadi langit, bumi, dan juga gunung-gunung, benda-benda yang besar-besar, yaitu semuanya menolak untuk menerima amanah ini. Akan tapi kemudian ternyata diterima oleh manusia yang sifatnya dua ini yang disebutkan oleh Allah, zalim dan juga jahul, bodoh. Menunjukkan betapa amanah ini sangatlah berat untuk dijaga. Wa tusanul a'rad, dan dengan amanah itulah harga diri terjaga. Artinya masing-masing orang kemudian tidak menyakiti satu sama lain, kan begitu. Menjaga diri dari menyakiti orang lain. Wa tuhfazul amwal, dan harta terjaga. Karena tidak ada yang bermain curang, kan begitu. Tidak ada yang zalim, mencuri harta orang lain, ghasab dan lain sebagainya, atau curang, berlaku culas dalam transaksi. Lianna al-qiyama bihuquqillah ibarah an fi'lil ma'murat wajtinabil manhiyat. Kenapa dengan amanah kemudian agama bisa sempurna? Karena melaksanakan hak Allah itu berarti melaksanakan ma'murat, apa-apa yang diperintahkan, wajtinabil manhiyat, dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Wal qiyam bihuquqi ibadihi, dan melaksanakan hak hamba-hambanya itu adalah ibarah an raddil wada'i wa tarki tatfifi kail aw wazn aw dara, berarti mengembalikan titipan, wa tarki tatfifi kail, tidak curang dalam timbangan, dalam takaran, waznin atau timbangan, aw dar'in atau dalam ukuran, wa tarki ifsya'il asrar wal uyub, dan tidak menyebarkan rahasia dan aib. Ini bagian dari bagaimana amanah itu bisa menjaga harga diri. Yaitu apabila seorang itu amanah, ya maka dia akan menjaga rahasia. Atau ketika dia melihat aib saudaranya yang dilakukan tidak dengan mujaharah, tidak dengan terang-terangan, tapi itu fisir. Artinya saudaranya tadi itu melakukan dosa, melakukan maksiat tadi dalam sir, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan sepi, tapi kemudian diketahui semisal oleh seseorang, maka dia punya amanah untuk menjaga aib tadi, untuk tidak membocorkan, menceritakan aib tadi kepada orang lain. Begitu juga ketika mendengar rahasia, maka saat itu juga dia itu telah mengemban amanah untuk menjaga rahasianya tadi. Oleh karena itu disebutkan bahwa sirruka asiruk, wa idza nataqta bihi sirta asirah. Rahasiamu itu adalah tawananmu. Tawananmu jangan dilepas. Maka ketika engkau melepaskannya dengan mengucapkannya, menyebarkannya kepada orang lain, maka saat itu engkau menjadi tawanannya. Engkau menjadi orang yang khianah, menjadi orang yang zalim. Dan itu ada tuntutannya. Lawang Allah saja, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, menjaga aib itu, menutupi aib itu. Lah kok kemudian mau kita buka kepada orang lain? Wa yakhtara li nafsihi ma huwa aslahu laha fid dini wad dunya.
Dan dengan amanah tadi itu, maka dia akan memilih untuk dirinya apa yang lebih maslahat bagi dia dalam urusan dunia, dalam urusan agama dan urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah kepada yang berhak. Ini menggunakan jamak amanati. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan makna umum, menyeluruh kepada segala bentuk amanah apa saja, baik itu kepada Allah ataupun kepada para hambanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La imana liman la amanatalah." Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menjaga janjinya. Maksudnya tidak ada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak bisa amanah, dan juga tidak ada kesempurnaan agama bagi orang yang tidak bisa menjaga janjinya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa amanah ini adalah ciri dari seorang mukmin. Amanah itu ciri dari orang mukmin. Orang yang tidak amanah itu ya berarti orang munafik. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis bahwasanya ciri orang munafik itu ada 3. Di antaranya adalah idza tumina khana. Ketika dia diberi kepercayaan, diberi amanah, dia ini berkhianat. Berarti tidak ada amanah. Berarti apa? Ciri dari orang beriman itu menjaga amanah. Wala dina liman la ahdalah. Dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak bisa menjaga janji. Wa diddul amanati lan utawi lalawanani amanah iku al khiyanatu khiyanah, wa ahyalan utawi khiyanah iku mukhalafatul haqqi, nulayani hak binaqdil ahdi kelawan ngerusak janji fis sirri dalam samar. Amadharuha lan utai pira-pira bahayani khiyanah kathiratun iku akeh min haiku setengah saking madharuha. Ayu sofa utai ento den sifati sapa sahibuha wong kang anduweni khiyanah bil ghadri kelawan cidra. Anak sedin lan kurangi agama wan hitatil himmati lan kurangi himmah atau mudune himmah cita-cita, wadana ati nafsi lan asori ati. Wa minal setengah saking khiyana i'radun nasi utai menguni menungso anhu saking sahibuha li saatihi karana oleh gawe olone sahibuha ilaihim maring anas, wa qat'u yadihi lan ngethok tangane sahibuha idza saraka dalam nalikane nyolong sapa sahibuha minhum saking anas. Wa bughdhullahi lan bendunya Allah lahu maring sahibuha wa ta'dzibuhu lan nyiksane Allah iyahu ing sahibuhu ili annahu krana sa'duhune sahibuhu lam yura'i korang ngreksa sapa sahibuhu ma ing perkara kallafa kang merdi sapa Allahu ing ma'ahu ing sahibuhu bihi kelawan ma. Qala dawu Allah sapa Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina eling-eling wake amanu kang padha iman sapa alladzina la takhunu aja khianat sira kabeh Allah ing Allah wa rasul lan ing utusan, wa takhunu lan khianat sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanah sira kabeh wa antum hali utai sira kabeh ta'lamuna iku padha weruh sira kabeh. Kebalikan dari amanah itu khianah. Khianah artinya apa? Mukhalafatul haqqi, tidak memenuhi hak, binaqdil ahdi dengan merusak janji, fis sirri dalam keadaan samar. Diam-diam merusak janji, diam-diam tidak memenuhi hak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena sungguhnya janji itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kata al-ahad di sini berlaku umum, artinya janji kepada siapa saja, janji tentang apa saja, harus semuanya dipenuhi selama bukan berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa madarruha katsirah, bahaya dari khianah ini sangat banyak.
Bahkan Rasulullah SAW menjadikan khianah ini menjadi sebagian dari tanda-tanda kiamat. Oleh karena itu disebutkan bahwa ada seorang Arabi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kapan itu kiamat? Apa tanda-tanda kiamat?" Maka dijawab oleh Rasul, ketika amanah sudah tidak lagi ada di muka bumi, maka saat itulah akan muncul kiamat. Akan bermulai hari kiamat. Kapan itu terjadi? Idza wussidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Ketika urusan itu, tanggung jawab itu diserahkan kepada yang tidak berhak, kepada yang tidak ahli, maka tunggulah, saat itu akan datang kiamat. Wanak minha, di antara bahaya dari khianah itu apa? Ayyusofa sahibuha bil ghadri. Orang yang bersifat khianat ini akan disifati ghadr, ya, penipu, ya, tukang khianat. Bahkan untuk orang-orang yang khianah nanti di akhirah itu akan punya benderanya sendiri, namanya liwaul ghadri. Akan punya tanda sendiri nanti di akhirat ini orang-orang yang khianat. Ini orang-orang munafik. Wanaqsid dini, dan kurangnya agama. Agamanya menjadi tidak sempurna sebagaimana dijelaskan tadi, wala dina liman la ahdalah. Wan hitatil himmati, dan cita-cita yang menurun, rendah, wadanaatin nafsi, dan hinanya dan kehinaan. Jadi dirinya kemudian tidak punya cita-cita yang mulia, tidak punya cita-cita yang tinggi. Wa minha, di antaranya lagi, i'radun nasi anhu. Orang-orang akan kemudian berpaling dari dia. Kenapa? Li isaatihi ilaihim. Karena orang khianat ini selalu menyakiti terhadap orang lain. Wa qad uyadihi dasaraka minhum, dan dia akan dipotong tangannya ketika dia mencuri. Wa bughdullahi lahu wa ta'dibu iyyah li'annahu lam yura'i ma kallafahu bihi. Dan dia akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapat siksanya nanti di akhirah karena dia tidak bisa melaksanakan taklifnya Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian itu berkhianat, mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah kalian sedang kalian mengetahuinya. Oleh karena itu, khianah disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara hal yang dicabut nanti di hari kiamat, ketika mendekati hari kiamat, ada dua sifat yang dihapus dari hati orang beriman saat itu. Itu adalah al-haya, rasa malu, sifat malu, dan juga amanah. Sekarang kita lihat bagaimana degradasi moral kita saksikan. Tidak ada lagi haya, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa segan untuk melakukan kemaksiatan, untuk kemudian mempermalukan diri sendiri demi popularitas, demi harta dan lain sebagainya. Dan tidak ada lagi amanah. Amanah menjadi semakin sedikit. Perintah Allah banyak yang dilanggar, larangannya banyak yang dilakukan. Dan juga banyak orang yang diberi kepercayaan tapi ternyata menyia-nyiakan kepercayaan itu, tidak dipenuhi amanah tadi itu. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjaga kita, menganugerahi kita dengan amanah ini dan juga rasa haya di dalam hati. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kalau ada saran atau kritik atau koreksi, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.